Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang gambar kerja produk. Hal pertama yang dilakukan sebelum membuat prototipe adalah membuat gambar kerja. Prototipe yang merupakan gambaran secara menyeluruh dan detail mengenai desain produk yang telah dibuat sebelumnya. Informasi-informasi yang ada pada gambar kerja disesuaikan dengan prototipe produk yang akan dibuat. Selain itu, dalam gambar kerja harus memuat informasi yang sesingkat-singkatnya, selengkap-lengkapnya, dan sejelas-jelasnya mengenai prototipe yang akan dibuat. Manusia memiliki caranya sendiri untuk mengutarakan pemikiran dan maksudnya, baik secara lisan maupun berupa tulisan atau gambar. Sejak dahulu sampai sekarang, gambar sudah digunakan sebagai alat komunikasi, bahkan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena adanya dukungan dari perkembangan teknologi saat ini. Pada artikel ini, saya akan membahas mengenai gambar kerja produk sedetail mungkin yang bisa kalian baca sebagai berikut. Konsep gambar kerja pada produk. Gambar kerja adalah sebuah gambar yang digunakan sebagai acuan atau patokan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik sebuah benda. Gambar kerja adalah komunikasi utama wirausahawan sebagai pemilik ide atau gagasan dengan orang lain atau tim yang dapat mewujudkan ide atau gagasan tersebut ke dalam sebuah desain prototipe atau produk. Desain prototipe yang dibuat bisa berupa sketsa, foto, dan sebagainya. Konten atau isi pada gambar kerja atau lembar kerja harus dipahami oleh wirausaha dan tim pembuatnya, serta semua bidang yang berperan dalam pembuatan desain produk atau prototipe. Gambar kerja dapat terdiri dari berbagai unsur yang di dalamnya memuat informasi mengenai bentuk, bahan-bahan, dan warna. Dengan bantuan gambar kerja juga, seorang wirausaha tidak perlu untuk mengawasi setiap detil dari semua unsur yang berperan pada proses pembuatan prototipe atau produk, karena akan menyita waktu dan tidak efisien. Namun, tetap harus ada pemantauan dan quality control yang dilakukan wirausahawan. Gambar kerja bisa berupa lembar kerja, diagram alir, cara kerja, dan lain sebagainya. Gambar kerja yang baik adalah gambar yang mudah dipahami sehingga siapapun yang menggunakan gambar kerja tersebut dapat membuat desain prototipe atau produk dengan sama persis. Gambar kerja berbeda dengan desain produk. Perbedaannya yaitu desain produk berupa proses perancangan sebuah produk yang akan dibuatkan prototipenya terlebih dahulu. Sedangkan gambar kerja merupakan penyempurnaan dari gambar desain yang akan dibuat. Karena gambar kerja biasanya memberikan informasi yang lebih detail dibandingkan desain produk yang biasanya hanya bentuk sketsa saja. Ketidakjelasan gambar kerja yang dibuat dapat membingungkan tim pembuat desain produk. Selain itu, kesalahan dalam pembuatan desain produk dikarenakan adanya ketidakpahaman tim pembuat atau tim pelaksana di lapangan membuat produk yang dibuat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut dapat membuat suatu produk gagal dalam pemasarannya ataupun dapat berbahaya bagi konsumen. Secara umum, gambar kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu
gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. 1. Gambar 2 dimensi. Gambar 2 dimensi adalah gambar yang hanya dapat menunjukkan salah satu permukaan benda saja. Namun, benda tersebut dapat ditampilkan dari atas, bawah, samping kanan maupun kirinya. Permukaan benda yang ditunjukkan biasanya berisi keterangan yang menjelaskan secara detail gambar 2 dimensi tersebut. Fungsi dari gambar 2 dimensi adalah memudahkan benda untuk dipahami oleh orang lain dengan mencantumkan keterangan yang detail mengenai benda tersebut. 2. Gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi menampilkan benda dari berbagai sisi, baik atas, bawah, dan samping. Gambar 3 dimensi merupakan gambar yang menampilkan bentuk asli atau nyata sebuah benda. Pada gambar 3 dimensi terdapat keterangan panjang, tinggi, dan lebar benda. Tetapi keterangannya tidak sedetail gambar 2 dimensi. Fungsi gambar 3 dimensi adalah menggambarkan contoh benda yang di dalamnya tersusun dari gambar 2 dimensi. Namun biasanya gambar kerja yang dibuat hanya dalam bentuk gambar 2 dimensi, karena dalam 2 dimensi menampilkan keterangan yang lebih detail dibandingkan gambar kerja dalam bentuk 3 dimensi. Tujuan gambar kerja dalam produk. Sebuah gambar yang dibuat akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pada setiap orang. Selain itu, gambar yang dibuat biasanya memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Salah satu tujuan gambar kerja adalah untuk menyamakan persepsi mengenai suatu konsep, objek, atau benda tertentu. Misalnya, gambar kerja yang membuat desain pembuatan kopi kemasan, pasti setiap orang yang melihat akan beranggapan bahwa gambar kerja tersebut menunjukkan langkah-langkah untuk membuat kopi kemasan. Tujuan dari gambar kerja prototipe atau produk yang lain adalah sebagai berikut. 1. Sebagai standar desain produk dalam proses produksi yang disepakati dan agar tujuan dari pembuatan produk tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, penggunaan simbol-simbol gambar harus sama secara internasional. 2. Mempopulerkan gambar. Dalam bidang teknologi yang membutuhkan data-data yang pasti dan akurat, mempopulerkan atau mengenalkan gambar sangatlah penting. Karena gambar yang dibuat harus berdasarkan data, bukan berdasarkan kebiasaan atau perasaan saja. Sehingga gambar tujuan dari gambar tersebut dapat tersampaikan. 3. Menyederhanakan desain prototipe yang telah dibuat. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu, mempermudah pengerjaan, dan mempercepat perencanaan. 4. Memperjelas desain produk yang telah dibuat untuk menghindari kesalahan pengerjaan. Fungsi gambar kerja untuk wirausaha. Gambar kerja berfungsi sebagai suatu alat untuk menyampaikan tujuan atau maksud dari pembuat gambar tersebut kepada orang yang melihatnya. Selain itu, gambar kerja produk berfungsi sebagai sumber informasi yang mampu menghubungkan perancang atau pembuat gambar kerja dengan pihak yang memanfaatkannya, sehingga keterangan-keterangan yang terdapat pada gambar kerja harus sedetail mungkin dan pasti. Tidak boleh menimbulkan keraguan atau kebingungan pada orang yang menggunakannya. Jika pada gambar kerja menggunakan lambang-lambang tertentu, maka lambang tersebut harus diberi catatan atau keterangan dalam bahasa dan pengertian yang berlaku secara internasional.
Dalam proses pembuatan gambar kerja berdasarkan desain produk yang telah dibuat, tetap harus melewati proses evaluasi yang dapat dilakukan berulang-ulang sampai gambar kerja tersebut dapat berisi informasi-informasi pembuatan prototipe yang sesuai dengan harapan. Penyampaian informasi pada gambar kerja diusahakan harus sesingkat, selengkap, dan sejelas mungkin. Contoh penerapan fungsi gambar kerja misalnya, jika seorang wirausaha akan membuat produk berupa kopi bubuk, pasti ia akan berkonsultasi dengan ahli di bidang kopi untuk mengetahui bagaimana menghasilkan kopi bubuk yang berkualitas. Dengan demikian, fungsi gambar kerja dalam pembuatan kopi adalah membantu menjelaskan proses dalam pembuatan kopi. Karena pembuatan gambar kerja sudah dilaksanakan dengan matang dan desain pada awal perencanaan, sehingga gambar tersebut dapat memberikan analisa tepat mengenai kekurangan dan kelebihan dalam proses pembuatan kopi dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum produk tersebut dipasarkan. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.